Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ya, malam ke-9 Ramadan sepertinya ya. Kita Ya, ngobrol lagi dengan seorang Kak Naufal ya, lintas benua nih, Asia dan Australia. Mungkin Kak Naufal ingin berkenalan kembali ke teman-teman netizen. ya. Jadi nama saya Noval Fikri, biasa dipanggil akrabnya Kak Naufik. Saya uh, alumni University of Melbourne, kuliah di sana lulus 2019, lalu sekarang sedang bekerja di perusahaan industri AI, kurang lebih. AI ya. Ya, Ini istilah yang em, sangat familiar, tapi sebenarnya masih harus meraba-raba, harus mulai dari mana ya untuk belajar AI. Mungkin Karnaval bisa cerita ke teman-teman gimana kita memahami AI dengan tepat gitu. Terutama untuk orang awam ya gitu kan yang mungkin masih pemahaman tentang komputasi masih masih sedang begitu. jadi jadi sebenarnya AI itu kalau dari segi segi kasarnya ya garis besarnya adalah of course artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan sebenarnya garis besarnya AI adalah program yang menyerupai kecerdasan manusia. Sebenarnya simpelnya itu aja. Jadi kalau misalnya kecerdasan manusia kan banyak modelnya ya. Ada yang linguistik, ada yang uh, aritmatik, sistemnya ada yang logis. Jadi sebenarnya banyak apa uh, istilah AI banyak digunakan karena emang cukup luas gitu, Pak. Menurut saya lingkupnya luas. Um, jadi contohnya kalau misalnya di uh, aritmatik mungkin apa ya, kalau aritmatik itu mungkin biasanya forecast sistem atau apa namanya perkiraan kurang lebih apa di finansial di finansial kurang lebih atau di big data itu kalau kita mau memprediksi sebuah nilai pada saat di masa depan itu salah satunya. Itu kan kalau dulu manusia harus menghitung sendiri, sekarang sudah ada AI-nya dan dia um, menyerupai banyak model. Kalau logis mungkin sepertinya catur. Kalau misalnya kita main catur lawan AI kan biasanya sulit tuh Pak, karena komputernya sudah bisa menghitung banyak sekali kemungkinan gitu kita ngambil apa aja. Nah itu juga salah satu sistemnya. Kalau linguistik mungkin yang baru-baru ini adalah ya yang sempat Pak Agus singgung Pak waktu chat saya adalah chat GPT, di mana dia bisa kita berikan input dalam kita sebutnya natural language atau bahasa alami, bahasa manusia, dan dia akan mengeluarkan output natural language juga gitu loh Pak. Ya, ya, ya. Iya, tentang istilah yang terbaru adalah ChatGPT ya. Mungkin kalau Ya, kembali ke masih belum masih agak sedikit mulai paham ya tentang AI. Tapi kalau boleh bertanya dari sisi artinya dulu ya, kecerdasan buatan. Mungkin apakah definisi kecerdasan versi teknologi itu sama dengan versi kecerdasan versi umum ya dalam hal ini pendidikan. Di situ ada kecerdasan hmm, ilmuwan, kecerdasan eh, fisikal, kemudian kecerdasan matematis juga ya, numerik. Kemudian ya, pertama itu definisi kecerdasan apakah sama antara kecerdasan umum gitu, orang memahami secara akademik terutama misalnya. Ya. Dan satu lagi buatan. Buatan ini dalam arti kemudian siapa yang membuat, kemudian bagaimana prosesnya. Mungkin agak panjang ya prosesnya, tapi paling tidak ya. mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan. Oke, jadi kalau secara definisi ini pasti sangat sangat apa ya, sangat tiap akademik biasanya agak beda-beda sedikit definisinya. Hmm. Cuman kebanyakan kecerdasan buatan kalau kita definisikan kecerdasan seperti fisika, matematika dan yang lain kurang lebih sama karena kan kebanyakan masalah di matematika, fisika dan kawan-kawan itu kita strukturnya selalu ada problem, Hmm. lalu ada informasi, Iya. lalu
dari dua hal itu, problem dan informasi yang kita miliki, kita cari outputnya apa. Contohnya kayak kalau di fisika, misalnya kayak, oh berapa, salah satu yang lumayan populer itu adalah, um, apa namanya, kalau misalnya kita mau, ya katakanlah ambisius sedikit meluncurkan roket gitu ya Pak, Hmm. kan pasti harus menghitung apa trajektorinya gitu ya, apa menghitung lintasannya, atau mungkin uh, kalau dari apa namanya matematika yang saya hitung tadi, apa yang saya berikan tadi adalah apa namanya contohnya itu prediksi finansial gitu Pak. Jadi um, salah satu yaitu kecerdasan buatan ini adalah um, ada dua, yaitu apa namanya selama bisa menyelesaikan masalah itu mungkin bisa dianggap kecerdasan buatan. Namun kalau kita mau lebih saya pedantik lagi Pak, nah biasanya salah satu hal yang membedakan kecerdasan buatan dari problem-problem lain, dari kayak algoritma biasa adalah kemampuan untuk membuat keputusan gitu Pak. Jadi misalnya kalau misalnya di fisika saya mau buat roket, saya punya banyak pilihan material, saya mau tahu apa yang lebih baik, ya kalau udah ada kecerdasan buatan, dia bisa tentukan yang mana lebih baik untuk skenario-nya gitu Pak. Oh ya 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 Itu yang beda. ya. Kalau seperti seperti sama di catur. Jadi yang um, yang membedakan adalah itu apa membuat keputusan biasanya. Hmm. Dan Membuat kembali ya dan untuk urusan siapa yang membuat, nah ini um, kalau yang membuat pasti programmernya itu sendiri. Saat kita membuat program kecerdasan buatan, kita harus programmer harus menentukan masalah apa yang kita mau solve gitu. Contohnya kalau untuk yang populer tadi ChatGPT itu kan um, kita berikan masukan dalam istilahnya kita sebutnya apa namanya kita kasih pertanyaan gitu ya, kita kasih pertanyaan dan di data di belakang apa behind the scene ChatGPT itu dia punya banyak istilahnya token ini adalah apa namanya kumpulan berjuta-juta kata-kata yang sudah dia pelajari gitu, si AI itu pelajari. Um, lalu saat dipelajari itu um, yaitu AI-nya apa yang dilakukan, dia membuat keputusan apa di antara semua list kata-kata ini mana yang harus saya gunakan dan bagaimana saya merangkai kata-kata ini supaya terlihat lebih natural gitu Pak. ya ya. Kalau terkait tadi bisa membuat keputusan sendiri, apakah katakanlah teknologi semacam mobil tanpa pengemudi itu juga bisa jadi menggunakan AI? Betul. Jadi Hmm. katakanlah AI mobil mobil yang mengemudi secara otomatis gitu ya Pak. Hmm. Um, ya contohnya keputusan simple adalah jadi ada dua lapis. Lapisan pertama adalah di mana dia memberi keputusan untuk melihat dan memberi keputusan untuk beraksi. Contohnya, karena kan mobil mobil otomatis itu ada kameranya ya Pak. Hmm. Kamera itu kan tidak bisa melihat, tidak bisa apa namanya, tidak bisa yang dia lihat kan cuma hanya pixel-pixel saja Pak. Hmm. Jadi beda dengan mata kita yang langsung melihat, bisa melihat objek. Um, Nah, kamera itu harus bisa menentukan saat saya diberi input pixel ini, saya harus decide, saya menentukan objek apa ini yang saya lihat. Apakah saya melihat orang, apakah saya melihat zebra cross, apakah saya melihat tikungan. Nah, setelah itu dilihat, dia ubah lagi datanya, lalu mengambil keputusan lagi, apakah saya harus belok, apakah saya harus berhenti, apakah saya harus slow down, atau apakah saya harus lebih cepat gitu, Pak. Jadi, iya, itu salah satu bentuk AI juga. Ah ya ya. Nah ini mungkin mungkin kalau boleh tahu, kan tadi disinggung tentang chat GPT ya. Ya, Dulu juga pernah ada machine learning juga. yep. Seperti apa sebenarnya proses apa ya, proses pertumbuhan AI ini sendiri? Sekarang malah kalau tidak salah ada artificial super intelligence, artificial general intelligence semakin berkembang, dan konon bagus baca terakhir itu sebuah chat GPT
bisa menggantikan 300 juta pekerja full time ya. Allah alam, itu apakah benar atau tidak? Mungkin lebih ke mengarah ke historinya gimana sih sampai kemudian sekarang ada AI yang begitu berkembang, bahkan kekuatannya sangat Hmm. melampaui kecerdasan manusia konon ya. Jadi gini, kalau secara menurut apa pengalaman saya sendiri, saya sebenarnya walaupun saya di AI, saya nggak pegang banyak chat GPT. Cuman dari history itu, yang saya lihat adalah um, menggantikan berapa Pak tadi Pak angkanya berapa orang full time? 300, 300 juta. iya. 300 juta. Um, nah, ini kan riset ini pasti ada backingannya ya. Cuman kenapa dibilang begitu? Karena kan sebelum adanya ChatGPT ini yang menjadi kesulitan adalah bagaimana cara AI itu merangkai kata-kata gitu sebelumnya. Dan bagaimana cara merangkai kata-kata itu dengan baik dan mencari aksi. Dan kenyataannya kan kebanyakan tugas manusia itu di situ ya Pak, apa namanya, ya kita dapat order dari apa baik itu dari atasan atau dari email lalu kita output jadi kita bekerja gitu. Makanya karena kebanyakan orang full time ada merangkai email atau hanya menjadi perantara antara satu orang dan lain di mana tugasnya hanya uh, kurang lebih menerjemahkan bahasa dari pihak A ke pihak B gitu untuk melakukan sesuatu. Makanya menurut saya pikirannya mungkin dari situ. Cuman saya nggak bisa pastikan itu bagaimana, karena kalau dari percobaan saya sendiri masih ada sedikit kekurangan-kekurangan gitu, Pak. Contohnya kan pasti karena dia sistemnya AI tidak bisa apa namanya ada kecerdasan emosional gitu contohnya. Jadi apa namanya kalau kita apa namanya tidak bisa melihat katakanlah body language saat berinteraksi dengan orang. Jadi karena saya belum lihat riset yang 300 juta ini, saya nggak bisa komen apakah dia pasti benar atau enggak. Cuman menurut saya, apa namanya, pasti ada beberapa pekerjaan yang mungkin nggak sepenuhnya digantikan kan. Cuman kan kalau misalnya pekerjaan tersebut digantikan AI juga itu adalah keputusan bisnis orang gitu lah ya Pak, yang agak kapitalis. Cuman kalau mereka lebih memilih untuk memiliki manusia, untuk bekerja biasanya experience customer-nya lebih bagus gitu Pak, Ya, ya, ya. Baik, yang baik. menggantikan. Ini salah satu, Kalau ya ya, terus. kalau untuk sejarah yang saya mau nambahin adalah ya berhubung kan kita sudah berapa puluh tahun dengan internet, berapa puluh tahun dengan teknologi, kita punya apa namanya berjuta-juta kata manusia ya gitu ya Pak sudah dijadikan satu dimodelkan dan ya banyaklah matematika yang di belakang pokoknya sudah dibentuk. Jadi ya dari situlah mulai apa namanya ada ChatGPT. Sebelum ChatGPT ini kan kemampuan terbesarnya yang melampaui sebelumnya seperti saya bilang apa untuk membuat kalimat baru ya Pak, generating gitu istilahnya. Makanya namanya generative AI. Sebelumnya pun kita sudah lama tinggal dengan apa namanya understanding AI gitu, AI yang mungkin sudah memahami maksud kita tanpa harus apa namanya merangkai kata-kata seperti manusia. Contohnya kalau misalnya di iPhone ada Siri, di Galaxy Samsung ada Bixby, itu kan mereka kan juga harus memahami bahasa manusia kan Pak. Jadi bagian dari merubah manusia ke pekerjaan itu sudah ada dari dulu, sudah lumayan apa umum dari dulu. Cuman ya itu ChatGPT adalah karena dia bisa output data apa dalam bentuk bahasa manusia. Jadi secara mentah-mentah apa yang dikeluarkan ChatGPT bisa dipindahkan ke manusia lain untuk aksi, misalnya untuk memberi perintah seseorang atau untuk memproses data. Makanya jadi intermediary itu yang orang bilang mungkin di situ sih Pak, apa namanya akan ada penaikan penggunaan ChatGPT dan penurunan apa namanya workforce gitu Pak, tenaga manusia. Ya, ya, ya. Mungkin mungkin boleh boleh diceritakan Kak Novel, apakah ChatGPT sifatnya melengkapi fitur-fitur yang sudah ada ataukah dia memang sesuatu yang baru, dan kalau mungkin dikomparasikan dengan katakanlah sekarang apa ya,
Mungkin katakanlah perangkat lunak yang sudah ada, macam WhatsApp atau mungkin yang lain, sisi perbedaannya di mana? Dan mungkin kelebihannya di mana? Ya itu kelebihan tadi, kelebihan terbesarnya itu sih tadi dia mana merangkai kata-kata kan. Hmm. Jadi ya itu karena dia keluar outputnya bahasa manusia, jadi kita bisa kalau kita jadi dalam apa ya dalam dunia kerja bisa langsung dikirim ke klien, bisa langsung dikirim ke customer, bisa langsung dikirim ke orang lain tanpa harus diproses dulu datanya. Kalau kita pakai software lain kan katakanlah kita punya Excel gitu ya. Dari Excel itu kita punya data segini banyak, kita apa namanya? Kita punya data segini banyak, um, kita cari, kita buat apa ya kesimpulan dari data tersebut. Itu kan kalau misalnya kita lalu ya kita ambil kesimpulan tersebut kan softwarenya cuma output angka-angka saja kan. Jadi kita sebagai orang kita harus membuat membuat ya kayak karya tulis Pak harus bikin pembuka apa isi dan penutupnya sendiri Pak. Tapi disitulah ChatGPT melengkapi proses ini, Melengkapi dan mempermudah ya. mempermudah. Cuman sulitnya adalah kita jadi harus double check karena kan ChatGPT ini dia ya anggaplah kita seperti outsourcing, Pak. Jadi kalau misalnya kita outsourcing kan pasti hasil kerja dia harus kita cek lagi apa yang kurang, kualitasnya bagaimana. Ya itu apa namanya. Jadi pekerjaannya kita tidak harus membuat lagi tapi harus ngecek saja dan mungkin mungkin melengkapi. Ya, ya, ya. Dan iya, dan kalau dari tes saya sekarang di ChatGPT 3 ya, yang 4 baru keluar, cuman saya belum punya akses, jadi yang ChatGPT 3 itu masih banyak ya kurang lebih kesalahan-kesalahan lah. Saya tidak benchmark tapi kurang lebih kalau untuk tugas yang cukup kompleks masih 50-50 lah Pak. Kadang 50% um, apa namanya 50% jawabannya bisa dibilang salah total. Sejauh saya begitu sih. Ya, ya. Ini karena Val ya bagian dari katakanlah programmer mungkin ya sedikit banyak. Sekarang adakah Kak Noval punya saran ke teman-teman netizen bagaimana kita menyikapi keberadaan AI seperti ini? Sebenarnya kalau untuk menyikapi, kita sebenarnya tinggal ini sih, kita tinggal ada dua sisi ya. Kalau misalnya dari sisi pekerja, biasa kan yang paling yang paling terkena efeknya sisi pekerja. Ya advice-nya agak agak situasional sih. Cuman kita harus tahu bahwa kalau apa namanya dasar-dasar apa ya etika saat menggunakan AI gitu. Karena kan katakanlah kalau misalnya kita harus menggunakan AI dengan hati-hati dan saat ada sesuatu yang harus ditangani oleh expert, ada banyak hal yang tidak boleh ditangani di AI. Contohnya adalah um, dalam dunia medis, diagnosis gitu, Pak. AI sudah dipakai di dunia diagnosis di dunia medis. Cuman kalau yang ChatGPT ini, itu kan dia lebih random Pak, dan dia karena teknologi baru kita tidak bisa mengandalkan gitu loh. Kita harus pintar dan kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengandalkan AI 100%. Itu advice pertama. Karena begitu kita mengandalkan AI 100%, apa namanya dari segi legalitas, dari segi akuntabilitas, dari segi apa namanya, dari segi tanggung jawab itu akan ada di kita, ya kan? Dan AI ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan cara bekerjanya misterius ya Pak. Kalau misalnya dari untuk orang awam, hal masuk, hal keluar. Dan begitu juga buat programmer, karena AI ini tidak seperti program biasa. Kalau program biasa kan kita punya struktur, kita punya list instruksinya A, B, C, D, E. Kalau AI itu karena dia sudah di bahasa kasarnya di encode, apa namanya, dia sudah menjadi data. Data itu isinya peluang. Jadi peluang peluang kayak berapa persen saya harus menggunakan keputusan ini, berapa persen saya harus menggunakan keputusan itu. Dan AI itu menggunakan tabel itu untuk memutuskan. Jadi kurang lebih kayak gitu cara kerjanya, kebanyakan ya. Um, karena datanya sangat besar, kita pun sebagai programmer kalau kita baca satu-satu tabelnya, kita masih bingung. Kita tidak bisa memprediksi datanya kemana gitu. Jadi itu nomor satu adalah di akuntabilitas adalah
hal-hal yang kita berikan akuntabilitas ke AI, kita harus berani tanggung jawab gitu. Apakah itu dengan memperbaikinya? Apakah jika jawabannya kita berikan kepada orang lain, lalu apa namanya advice-nya ternyata salah, itu kan ya kita harus berani tanggung jawab. Makanya menurut saya banyak hal apa namanya ya yang harus masih kita kontrol gitu. Kalau kita ingin kontrol, jangan terlalu bergantung dengan AI. Nah, namun kan kenyataannya kalau kita bekerja gitu ya, kadang pemilik bisnis memilih menggunakan solusi AI um, apa namanya dibanding manusia. Karena kalau apalagi kalau di luar Indonesia dia kan lebih lebih murah untuk membayar komputer dibanding untuk membayar tenaga manusia, ya, Pak. Uh, ya itu jadi kita sebagai pemilik bisnis pun harus bertanggung jawab gitu loh. Apa namanya? Bisakah kita percaya dengan AI ini? Karena apa kita tidak kalau kita tidak tahu cara kerjanya, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memprediksi arus kerjanya, apakah kita bisa memberikan jawaban-jawaban besar ke situ. Nah, dan itu sih sikap sikap saya. Uh, kita bukannya saya bilang nggak boleh pakai terus, tapi saya rasa ya itu apa namanya harus bisa mempertanggungjawabkan AI-nya, apalagi AI yang sifatnya generatif yang semakin tidak diprediksi, gitu Pak. Kalau hanya untuk sekedar perbandingan ya, kalau AI catur, catur kan itu apa namanya karena sudah jelas uh, apa namanya papannya kan istilahnya finite ya Pak. Jadi finite itu artinya jumlah hal yang bisa dilakukan itu terhingga gitu Pak. Jadi karena gitu Terbatas gitu. kita bisa ya dibatasi. Jadi kita bisa menggunakan matematika untuk memprediksi apa hal berikutnya dan kita bisa membuktikan decision atau apa namanya tindakan berikutnya akan selalu yang terbaik. Kita bisa membuktikan itu. Kalau AI generatif kita belum tentu bisa, Pak. Ya, ya, ya. Berarti memang benar ya ini mulai berkembang ke apa? Artificial super intelligence, artificial generative intelligence tadi Hmm. luar biasa. Ya, Nah, tadi kembali ke topik harus berani mempertanggungjawabkan. Ini hmm. dari sudut pandang yang berbeda, apa dampak paling buruk ketika sebuah AI itu kemudian disalahgunakan? Uh, sebenarnya kalau ada kita niat disalahgunakan, ya kita mungkin kita tidak bisa berperilaku banyak apa karena kan kalau disalahgunakan orang itu ya berarti itu sudah bukan di teknologi lagi masanya, tapi sudah di apa di hukum gitu loh. Apa namanya? Bagaimana cara kita uh, kalau misalnya orang emang udah niatnya jahat ya emang udah harus via hukum gitu Pak, apa, membuat regulasi-regulasi yang membatasi penggunaan AI. Namun kalau urusan tanggung jawab kan bisa jadi AI-nya membuat keputusan yang salah gitu Pak. Itu juga siapa yang bertanggung jawab di situ. Dan of course kan tentunya um, situasi buruknya adalah kalau misal dengan contoh mobil otomatis tadi, Pak, kalau misalnya AI-nya salah, tentu saja pasti bisa ada kecelakaan gitu loh. Nah, apakah dia akuntabilitasnya di pemilik mobil ini, apa akuntabilitasnya di perusahaan yang develop mobil itu gitu loh. Dan menurut saya secara tanggung jawab apa namanya pengguna secara tanggung jawab itu pasti sepenuhnya ada di perusahaannya dong, Pak. Karena kan dia yang apa memarket ini mengatakan ini benar gitu loh. Nah, jadi itu kalau kita mau memulai beraksi kita harus berani bertanggung jawab. Cuman ya agak sayangnya kan kalau misalnya dengan perusahaan besar pasti kadang ada jalur-jalur belakang hukumnya gitu Pak. Nah jadi ya itu kedepannya pasti dua-duanya sebenarnya sama. Bagaimana kita dari segi hukum bisa melindungi pengguna-pengguna AI dari apa namanya uh, dari perusahaan atau mungkin instansi lain yang menggunakan AI lalu menimbulkan kecelakaan atau sebuah kesalahan gitu, Pak. Ya, ya, ya. Baik, baik. Kalau dalam konteks global begitu, konteks Hmm. state begitu, kenegaraan, bagaimana Kak Noval Yap. mengamati apa aplikasi AI ini secara nyata? Kalau maksudnya di konteks global gimana, Pak? Misalnya kalau pasti kalau untuk semacam
Ya sekelas Gedung Putih mungkin barangkali, atau mungkin perusahaan-perusahaan korporasi semacam Tesla, atau mungkin ya mungkin katakan Walmart juga bisa jadi. Gimana sih, seperti apa dalam konteks bagaimana, dan seperti apa posisi, mungkin kalau mungkin bisa disampaikan posisi. Penggunaan AI di Ya, penggunaan AI di sana gitu ya. iya. Oke, jadi kalau kebetulan di perusahaan saya kan kita sistemnya chatbot ya Pak. Jadi Hmm, sebenarnya dia apa namanya? Jadi kalau misalnya kita chat di Facebook ya hmm, kan, kadang apa namanya? Atau kita chat customer service gitu Pak. Kadang kan customer service itu dalam bentuk bot dulu gitu loh, hmm, nggak selamanya manusia. hmm, Em, jadi penggunanya adalah itu tadi kebanyakan customer service sih kalau yang saya handle ya. Kebetulan karena saya ada pengalaman handle-nya customer service. Jadi misalnya katakanlah perusahaan retail seperti Walmart tadi, um, ada customer punya komplain atau punya pertanyaan. Kadang kan semua pertanyaan nggak selamanya butuh manusia gitu Pak. hmm, Kalau pertanyaannya jawabannya selalu fix, kita bisa hmm. pakai robot. Iya, iya. Contohnya, Ada opsi di um, situ ya. ya di Melbourne yang saya handle secara langsung adalah kita punya city council atau apa ya kayak konsulat perkotaan lah Pak. Jadi kayak pemerintahan lokal paling lokalnya gitu ya Pak. Itu kan banyak mereka menciptakan regulasi. Contohnya kayak apa mereka bertanggung jawab atas pemungutan sampah, atas registrasi apa namanya registrasi hewan peliharaan, atas registrasi rumah dan apa namanya tanah dan macam-macam itu kan kita di pemerintah lokal gitu Pak. Dan kalau pertanyaan yang simple, contohnya kayak jam berapa kantornya buka atau apa namanya, apakah eh, perusahaan, apakah apa namanya eh, pemerintahan daerah ini punya acara-acara khusus atau apakah kapan saya harus karena saya ini kapan saya harus mengeluarkan apa tong sampah besar kan itu tiap minggu dikeluarin dan tiap daerah beda-beda tuh Pak harinya apa yang Hmm. Senin dan yang Selasa apa tiap daerah beda ini kan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya selalu fix gitu ya Pak jadi itu bisa pakai bot dulu gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi cara kerja kita adalah sama seperti nggak sama seperti ChatGPT yang saya bilang fase sebelumnya, yaitu kita dari chatbot kita terima message dari Facebook, dari WhatsApp, itu kita bisa memahami bahasanya, gitu kan? Lalu dari memahami bahasa itu kita ubah jadi namanya intent atau tujuan. Kita menentukan apa tujuan. Kita coba menebak apa tujuan si orang ini, gitu loh. Dia mau nanya apa, tapi outputnya tidak dikeluarkan oleh AI. Outputnya ada di listnya sudah dibuat oleh orang-orang gitu Pak. Jadi ada copywriternya sudah melihat, oh kalau pertanyaan ini yang keluar kontennya ini, kalau pertanyaan ini yang keluar kontennya ini. Hmm. Nah, jadi gitu di dunia nyata. Apa namanya kayak kalau misalnya bahasa kasarnya sebagai pengganti apa ya? Pengganti website lah Pak. Karena kan informasi gini biasa pakai website. Cuman kalau kita ubah ke messaging, ubah ke pesan-pesan seperti itu, jadi kan kita bisa menciptakan konten lebih personal. Contohnya kalau misalnya ada yang menanyakan apa ya, di sini ada namanya monthly levy, kayak pajak bulanan untuk tinggal di daerah itu kan tiap alamat beda Beda. ya Pak, apa namanya Hmm. berapa yang harus mereka bayar. Nah karena dari situlah kita bisa menanyakan informasi, bisa menyimpan informasi si pelanggan tersebut. Jadi apa namanya? Jadi makanya bagus pakai robot dibanding website. Karena kan kalau di website mereka harus masukin data tiap saat. Kalau Hmm. ini karena kita sudah mengingat data mereka, bot itu bisa menyesuaikan jawabannya gitu, Pak. Iya, iya. Nah, tapi tiap bot selalu kita connect ke agen manusia, agen customer service manusia. Jadi tiap ada pertanyaan yang lebih lanjut seperti kayak oh saya perlu laporan ini atau laporan kriminal atau laporan apa harus dikonek ke manusia gitu Pak. Hmm, iya, iya, iya. Baik. Ini sangat menarik sebenarnya ya, tapi waktunya terbatas nih. Mungkin Ya, tinggal 8 menit mungkin. Pertanyaan, ya bagus juga, waktu itu sempat cek website korporasinya, memang
memang identik chatbot ya, memang identik chat. Ya, Ini pertanyaan terakhir, mungkin kurang lebih 5 menit ya penjelasannya. ya, Ini menarik tadi yang Kak Novel sampaikan, jadi mengingatkan pada keberadaan media sosial ya. Mungkin tidak sama persis dengan AI, tapi secara kesimpulan kurang lebih sama yang disampaikan Kak Novel tadi. Kelemahannya adalah sisi emosional tadi. Eh, apa Pak? ya, Maaf. kurang lebih adalah kesamanya adalah kekurangannya di sisi emosionalnya tidak tersentuh gitu kan. Ya, Nah, di media sosial juga seperti itu. Katakanlah di YouTube, mereka hanya membaca mana konten yang paling viral, tapi nggak pernah mampu menebak mana konten yang positif, mana yang negatif. Nah, pertanyaan untuk ya. Novel, gimana sih? Mungkin Kak Novel punya semacam dream, punya semacam ya mungkin semacam apa ya? Idealisme gimana menciptakan sebuah teknologi yang juga masuk Kalau secara oke, ya kurang lebih seperti itu. kalau saya bagi dua ya Pak jawabannya. Kalau Hmm. yang pertama yang soal YouTube tadi, kita kan sudah ada sentimen analisis sebenarnya. Sentimen analisis adalah melihat konten video atau konten apapun dan bisa lihat apakah dia sentimen positif, sentimen negatif, Hmm. lalu bisa di ini. Kalau urusan itu sebenarnya itu urusan menurut saya urusan mau aja sih Pak gitu loh. Karena kan apakah perusahaan mau menjual konten viral, apakah mau menjual konten yang positif. Hmm. Itu menurut saya nggak nggak mudah gitu karena kan positif ya kita pasti punya definisi positif sendiri namun kan kenyataannya budaya lain ada gitu ya Pak Hmm. jadi kadang bisa apa namanya eh, memiringkan apa apa yang dimaksud positif itu apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang agak konservatif yang konservatif di luar negeri yang mungkin ya mohon maaf nyebutnya kayak kan konten Islamofobia lumayan banyak gitu ya Pak jadi kalau mereka melabel itu positif di negara mereka ya datanya bisa dimiringkan gitu. Makanya itu walaupun bisa, tapi yang satu datanya kotor, yang kedua adalah apakah eh, korporatnya mau menentukan itu. Eh, Tadi pertanyaan keduanya apa ya, Pak? Lebih ke mungkin visi ideal seorang Kak Noval sebagai seorang praktisi Eh, AI. Kalau visi ideal saya justru kalau boleh jujur, em, saya lebih tidak pengen membuat mesin itu lebih empati dan selalu memastikan ada apa namanya ada fallback manusianya Pak Ya. untuk Hmm. beberapa hal tersebut karena ya kita bisa membuat karena itu adalah satu daerah di mana saya tidak mau apa ya kalau kita bilang kasarnya tidak mau taruhan lah Pak apa namanya karena kan salah menyebut dikit kalau urusan buat AI lebih sosial gitu ya Pak itu agak itu sangat tidak apa namanya tidak bisa diterka lah Pak kita tidak bisa nebak-nebak Hmm. jadi emang pada dasarnya ya idealnya adalah tiap orang yang ini kan sekarang lagi berbondong-bondong buat solusi via chat GPT gitu ya Pak. Idealnya mereka lebih bertanggung jawab gitu dan Hmm. punya fallback manusia. Namun Hmm. sayangnya kan ya ada namanya berbondong-bondong mencari profit. Kalau kita lihat beberapa banyak perusahaan besar yang sudah lay off tim ada sebenarnya ada bidang research namanya ethical AI gitu Pak. Jadi bagaimana menggunakan AI dengan etis. Tapi sayangnya banyak yang di layoff di perusahaan besar. Mungkin kalau di Google ethical AI layoff bisa ketemu sendiri perusahaannya gitu, Pak. Cuman sayangnya situasi saat ini seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, mungkin sebenarnya sudah dijawab dari penjelasan di awal ya. Kata kunci adalah akuntabilitas tadi. Sehebat apapun AI, Iya, selama ada unsur manusia di situ, insya Allah teknologi tetap akan apa ya, tetap akan membantu, mempermudah dan tetap apa ya, bukan kemudian manusia menjadi malas semakin makin tidak baik ya, tapi teknologi iya, berkembang, manusia juga berkembangnya beriringan bersamaan ya. Tidak ada yang di depan, iya tidak yang di harus belakang begitu. Terima kasih banyak Kak harus Yusuf. ya, ya Mungkin ada pesan sama-sama terakhir kembali, Pak. buat teman-teman yang Apa, Pak? pesan terakhir buat teman-teman milenial nih yang masih usia-usia remaja, bagaimana mereka berinteraksi dengan teknologi. Ya, intinya ya kita jangan lupa lah kalau teknologi itu juga apa alat buat kita dan kita apa namanya apalagi kan sekarang milenial banyak di sosial media ya Pak Hmm. pesan saya ya saat kita berinteraksi dengan orang lain ya kita ingat aja gitu ada orang lain di belakang layarnya itu aja sih
Karena ya apalagi kalau membuat teknologi juga kita harus mengingat ya Iya, ujung-ujungnya pakai akan manusia juga, Pak. iya, Jadi um, iya, iya. selalu human Jawabannya, centric gitu. jawabannya tetap 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 itu ya, akuntabilitas tadi. Ya agak Ada orang lain. ya Simple tapi emang ya, simple tapi mengena ya. Ingat ada orang lain. ya ya Mungkin kalau kalau konteks religiusitas nih ya, berbuatlah apapun tapi Pak ingat ada Tuhan di atas sana gitu kira-kira. ya gitu Pak. Terima kasih banyak Kak Noval, semoga selalu sehat ya. Ya, ya sama Pak, semoga sehat Selamat juga. menjalani puasa dan mungkin Syawal di Melbourne ya. Terima Saya kasih. pulang Oh, pulang Pak, pulang. pulang ya. Ya, Tanggal, cuman cuman satu weekend tapi di Indonesianya. Jadi oh cuman iya. Tanggal karena kan berapa? lebaran satu Tanggal berapa pulangnya? tanggal 21 mungkin tanggal 21 sampai Oh iya, iya. ya weekend aja sih Pak. Akhir pekan. Ya masih ditunggu ya di Indonesia. Terima kasih banyak Kak Ya. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih live ya. Ya.